Halo, selamat datang di Kongko United TV. Sekedar news update aja dari Fabrizio Romano ya dan Bruno Fernandes kemarin gacor ya atas pertandingan kualifikasi Portugal melawan Makedonia ya. Gua nggak nonton karena jujur aja Portugal bukan tim favorit gua. Tim favorit gua Italia tapi udah ke laut. Cuman Bruno gacor banget di pertandingan ini ya. Dua gol langsung disikat sama Bruno Fernandes ya. Jadi cukup positif ya, kalian tahu sendiri Bruno udah mutusin untuk perpanjang kontrak. Gua nggak tahu nilai value kontraknya berapa. Mungkin bakal menarik kali. Menurut gua sih 200.000 sih easily bisa untuk Bruno Fernandes, benar nggak? 200.000 atau mungkin 250 lah. Feeling gua sih di bawah 300 sih, nggak nyampe 300.000 pound sterling ya per minggu ya. Feeling gua sih di atas 200 tapi di bawah 300. Kita 250 kali ya mungkin ya. Mungkin kita lihat aja nanti, tapi dia udah memutuskan untuk memperpanjang kontrak di Manchester United ya. Bagus lah gitu, dia nggak nunggu-nunggu siapa next manajernya, tapi dia pengen langsung komit ke project Manchester United. Menurut gue itu sebuah tanda-tanda yang sangat bagus sekali ya. Toh anyway Pogba juga udah ke laut, jadi mendingan ya lebih baik ada sebuah orang midfielder yang bagus lah, bener nggak, ketimbang nggak sama sekali. Ya itu udah bagus. Dan ada kabar cedera dari sebentar mana nih, Edison Cavani, ya saga Cavani selalu sama ya. Kan ini bukan berita lagi sih sebenarnya. Kita tahu dia orang yang rentan cedera. Pada saat kita beli pun kita tahu dia orang yang rentan cedera. Ya dia cuma bisa main ya beberapa ya satu kali lah gitu loh dalam seminggu ya, dan mungkin setelah 1-2 bulan bakal cedera. Tapi Cavani musim ini sih udah kelar kalau gue bilang ya. Dari sebelum-sebelumnya gue udah bilang dia udah kelar. Ya dia main sekali 2 kali cedera sebulan 2 bulan, benar nggak? Dan dia selalu timingnya selalu cedera pas international break. Ya artinya apa? International break dia main untuk Uruguay, terus dia cedera, terus main sekali 2 kali untuk Manchester United, terus dia main international break lagi, terus cedera lagi. Ya ini ceritanya sama kayak Cavani ya. Jadi Cavani mau stay pun gue udah bilang dari musim lalu ya, dia stay pun itu buat cadangan doang sebenarnya ya, atau bagian dari rotasi lah gitu loh, bukan untuk tim inti karena dia nggak bisa, dia nggak sanggup ya, dia bukan Ronaldo ya, yang masih fit. Dia ya dia Cavani gitu aja sih, rentan cedera banget. Bahkan seingat gue pas tahun terakhir di PSG pun ya kan dia 6 bulan kalau nggak salah kan dia nggak main bola atau apalah karena cedera atau tersingkir lah dia punya posisi. Jadi ini orang udah nggak fit banget ya. Dan menurut gue sih dia nggak bisa main di liga-liga yang sangat kompetitif gitu. 100% dia nggak bakal bisa. Dia mau ke La Liga kayak, dia mau kemana, Serie A kayak, itu percuma gitu. Nggak bisa. Dia menurut gue sih dia udah nggak bisa, udah kelar. Udah selesai lah Cavani. Ya, anyway dia cedera lagi, jadi ya kita krisis striker lagi gitu loh. Entah Martial bisa dipanggil pulang nggak sih? Ya walaupun bukan opsi yang lebih bagus dari Cavani, Martial, tapi ya kita perlu backup Ronaldo gitu loh ya kan. Sekarang ini kita nggak punya striker backup Ronaldo ya, jangan bilang Rashford deh ya, jangan bilang Rashford sebagai striker karena dia tuh movement dia tuh nggak banget sebagai striker ya. Sebagai striker menurut gua si Martial dari segi movement, dari segi positioning tuh jauh lebih bagus daripada Rashford ya. Lalu yang selanjutnya adalah bentar ya, monitornya di sini makanya gue lihat ke kiri sebentar. Nah ini dia ya, kita manager update dari Romano kemarin di YouTube video dia. Lopetegui menolak 100% ya, karena kalau gue jadi Lopetegui pun gue pasti bakal nolak kan, benar nggak? Karena ya dia udah nyaman di Sevilla ya, dia bukannya nggak berprestasi di Sevilla, tapi untuk sebagai Manchester United ini dia bukan front runner-nya gitu loh, benar nggak? Dia cuma kayak backup cadangan doang lah ibaratnya untuk jadi posisi manajer Manchester United ya. Kalau dia sebagai ya manajer, ngapain dia pusing-pusing ngarepin, bener nggak ya kan? Dia udah enak di Sevilla, dia nggak jelek main di Sevilla, he did a good job lah ini Sevilla kan. Jadi gue jadi dia sih, ini keputusannya masuk akal banget. Buat apa gitu loh, bener nggak, capek-capek ngarepin Manchester United gitu kan. Dan bunuh-bunuhnya kena PHP lagi, bener nggak? Ya tahu sendiri deh ya Glazer kayak gimana. Jadi Lopetegui udah out of the picture. Dan Enrique sekarang ini sih out of the picture, tapi seperti prediksi gue ya, Luis Enrique dia nggak, kalau dari ini sih dia nggak bilang menolak ya, kalau gue bilangnya dia lebih ke arah gue pengen fokus ke timnas Spanyol. Dan seperti yang gue jelaskan sebelumnya kan, dia ada World Cup, udah pasti dia bakal fokus di situ ya. Enrique nggak mungkin dia bilang oh iya gue mau jadi ini manajer United gitu segala macam gitu loh, padahal World Cup-nya belum jalan. Dia kan profesional, bukan
bukan manajer abal-abal yang oportunis gitu segala macam. Bahkan Ten Hag pun nggak belak-belakan ngomong kan, benar nggak ya. Tapi tetap aja gitu. Kalau gue bilang dari segi timing, Enrique itu sangat jelek karena dia ada World Cup. Ada World Cup artinya apa? Terlalu terlambat gitu. Kalau kita nunggu selesai World Cup baru appoint dia gitu sebagai next manager, itu terlalu lama. Ya, kita harus sebelum season terakhir gue udah bilang kita udah harus punya rencana mau appoint siapa. Nggak perlu di-announce dulu nggak apa-apa, tapi udah punya rencana mau siapa yang di-appoint. Itu penting banget karena ya kita perlu planning transfer, perlu pre-season. Ya kan, ini dua hal yang penting banget yang harus dilakukan oleh Manchester United. Ya, ini penting sekali. Jadi semoga aja lah kita berharap ya Luis Enrique semoga aja itu sepengen-pengennya gue dia maksud gue gini, dia bukan opsi yang jelek ya kan. Menurut gue tetap Ten Hag harus total nomor 1 ya, tapi ketimbang Pochettino menurut gue sih Enrique boleh gitu loh, benar nggak? Tapi ya berharap aja lah gitu loh, benar nggak, dia nggak dalam rencana Manchester United sekarang ini gitu ya. Maksudnya jangan sampai lah gitu ternyata dia front runnernya, nunggu selesai World Cup baru kita deal, kan susah begitu, benar nggak? Susah kalau kayak begitu, kita udah wah musim depan sih bahaya banget gitu loh ya kan. Emang transfer cepat, yang namanya Manchester United tahu sendiri ya, sok-sokan mau nego-nego akhirnya bayar mahal juga, benar nggak? Ya kan, Glazer kan begitu, belaga, udahlah nanti aja lah, udahlah biar saya tunggu turun aja. Buntut-buntutnya last minute bayar mahal juga, benar nggak? Ya jadi seperti itu ya. Untuk Enrique menurut gue sih berat banget kemungkinannya dia mau bakal join. Kalau dia melakukan hal yang misalnya dia lolos semifinal atau juara 3 gitu kan ya, itu udah pasti dia pasti tetap di Spanyol gitu loh, benar nggak? Dan juga baru perpanjang kan Spanyol, kalau nggak salah. Jadi ini penting banget ya. Jadi gue bilang tetap front runner semoga tetap Ten Hag ya kan, dan cadangannya adalah Pochettino. Ya tinggal masalah. Sejujur sih sekarang kalau menurut gue sih Ten Hag udah kasih bola gitu loh ke Manchester United. Tinggal lihat aja nih diterima nggak bolanya, gitu aja, benar nggak? Ya kan dia udah bilang oke, bukan bilang oke sih, maksudnya dia udah positif lah feelingnya gitu ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya pas pertengahan musim di Desember kemarin, benar nggak? Ten Hag nggak mau kan. Tapi udah mendekati akhir musim dia udah menunjukkan hasratnya mau keluar dari Ajax. Menurut gua sih udah harus kita sikat gitu loh, nggak usah nunggu-nunggu lagi ya kan, nggak usah nunggu-nunggu Pochettino lagi, buat apa gitu loh ya. Walaupun Pochettino kemungkinan besar sih gue bilang sih dia bakal dipecat gitu ya dalam tahun inilah, kalau nggak pertengahan, kalau nggak Juni atau nggak Desember itu pasti di-cut kalau gue bilang. Ya, paling itu doang update dari Romano ya, beberapa berita Manchester United, singkat aja. Rumor-rumor yang lain gue nggak bahas. Mungkin nextnya gue bakal bahas rumor transfer kali ya, karena beberapa ada yang menarik yang gue baca, tapi ya seperti biasa lah, gue kalau masih rumor biasanya gue saring-saring dulu gitu loh ya, karena ini ya karena gue males aja gitu bikin video berita tapi ternyata ini rumor ya. Oh ya, soal Mancini ya, ngomong tuh sedikit, sorry sebelum selesai. Soal Mancini masih belum jelas ya kayaknya ya, masa depannya gimana di Itali. Nah itu ya sebenarnya sih itu yang bedain Mancini sama Enrique ya. Mancini walaupun itu dia udah kasih trofi gitu, benar nggak ya, ke Itali gitu loh, benar nggak? Mungkin Enrique masih penasaran kali ya, masih penasaran nih, belum kemarin Euro nggak dapet itu kan ya, mungkin dia pasti pengen kasih World Cup gitu loh di Juni nanti gitu ya, mungkin ya. Tapi anyway, Mancini masih belum ada beritanya bakal jadi atau enggak, bakal tetap lanjut atau enggak di Itali. Kita lihat lah gimana. Jujur sih kalau dia keluar dari timnas Itali, sesedih-sedihnya gue ya sebagai fans Itali ya. Nah, tapi ya gimana ya, lu nggak lolos World Cup sih itu udah kartu merah banget sih kalau gue bilang sih ya. Sorry aja, karena ini kan kompetisi negara cuman 4 tahun sekali gitu loh. Lu nggak lolos ya lu gigit jari, nunggunya lama 4 tahun lagi gitu loh, bener nggak? Lama banget gitu. Oke lah dia menangin Euro, tapi ya lu kalahnya lawan Makedonia lagi. Ya gitulah. Anyway ya, cukup berita dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.